Perkenalkan, nama saya Nurmalasari dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi, dengan nomor NPM 411-829-33-200-022. Di sini saya akan menjelaskan terkait ulangan akhir semester Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Filsafat yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal mengenai sebab-sebab untuk memperoleh kebenaran dengan sebenar-benarnya. Harus disertai dengan kebijakan. Filsafat tidak bertentangan dengan Islam. Yang menjadikan bertentangan adalah pemikiran manusia akan sesuatu. Filsafat tidak hanya mengajarkan secara personal, namun juga secara keseluruhan alam tentang manusia. Filsafat memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat juga mengajarkan tentang pendekatan kepada Allah. Filsafat berorientasi secara vertikal atau ketuhanan dan secara horizontal atau alam semesta dan masalah sosial. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai dasar suatu persoalan. Sedangkan dalam pandangan Syarifuddin, filsafat ilmu adalah pemikiran lebih lanjut tentang ilmu itu sendiri. Filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat ekonomi yang ada. Dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan dari kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Filsafat ekonomi Islam keberadaannya bukan sekedar ikhtiar dalam melakukan Islami ilmu pengetahuan semata. Lebih dari itu, keberadaan filsafat ekonomi Islam memberikan sumbangan pengetahuan dan keterlibatan dalam mengkonstruksi peradaban manusia menuju peradaban perekonomi manusia menuju yang lebih baik, yang didasarkan nilai-nilai pada ruh Islam yang universal. Filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat ekonomi yang ada. Dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi Islam sendiri itu yaitu sistem ekonomi yang mandiri. Oleh karenanya Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika Islam. Salah satu akhlak dalam muamalah adalah perintah untuk berbuat jujur dan amanah dalam menjual. Pada falsafahnya yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan, dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber dari Al-Quran dan hadis, berupa prinsip-prinsip yang universal.
Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan akhlak yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Dasar syariah ekonomi Islam membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Kegiatan ekonomi Islam diorientasikan pada pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Ekonomi itu diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Lalu kegiatan ekonominya harus dilakukan dengan pola interaksi sesama manusia itu secara baik. Lalu harus dihindari kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia. Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang universal dan komprehensif. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik sosial kemasyarakatannya termasuk di bidang ekonomi. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai rahmatun lil alamin. Bank syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Lahirnya perbankan syariah menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam cukup signifikan memasuki wilayah apapun, termasuk wilayah ekonomi perbankan dalam bentuk keuangan syariah. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh orang Islam dalam menjadikan aktivitas tersebut di kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal. Perbankan Islam atau perbankan syariah yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang berkategorikan terlarang atau haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin hal-hal tersebut dalam investasinya. Misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain. Karakteristik sistem perbankan syariah dalam kegiatannya itu berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dan dalam bertransaksi keuangan. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara terminologi etimologi sama dengan semakna dengan saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dalam arti sempitnya itu, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan dalam arti luasnya, muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
Namun demikian konteks muamalah harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah. Artinya kita tidak boleh lepas dari ketentuan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran, sunnah Nabi, ijtihad ulama, atau sering disebut dengan hukum Islam. Berdasarkan konsep muamalah sebagai filosofisnya lahirnya perbankan syariah, karena dalam Islam selain ada ajaran akidah, ada juga ajaran syariah. Sedangkan ajaran syariah terdiri dari ibadah dan muamalah. Ajaran muamalah dapat berupa hubungan-hubungan manusia dengan manusia lainnya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini wajib untuk Perbankan Syariah Indonesia secara filosofisnya keberadaannya dengan menggunakan konsep muamalah mudharabah sebagai dasar implementasi, maka harus benar-benar dimanfaatkan umat Islam secara utuh dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan kitab Al-Qur'an dan hadis, sehingga umat Islam tidak terjerumus pada perbuatan riba yang sangat dilarang oleh Allah. Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari filsafat hukum Islam merupakan konsep filosofis dari muamalah mudharabah, yaitu suatu konsep kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil dan berlandaskan hukum-hukum Islam dan tidak mengandung riba sebagaimana sebelumnya yang ada pada bank konvensional. Setelah mempelajari mata kuliah filsafat ilmu ekonomi Islam selama 1 semester ini, saya bisa menyimpulkan saya mempelajari tentang filsafat yang kegiatan ekonomi Islamnya itu diorientasikan pada pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ekonomi diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Kegiatan ekonominya harus dilakukan dalam interaksi sesama manusia secara baik. Harus dihindari kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan masyarakat. Mempelajari metafisika, di mana kita akan menggambarkan sesuatu yang kita lihat, yang kita ketahui, di mana otak kita, pemahaman kita sebagai manusia itu terbatas. Jadi tuh kita sebenarnya tidak memikirkan hal-hal yang tidak terbatas, tidak boleh menggambarkan suatu zat. Terus instrumennya ada etika atau norma, ada etika normatif dan ekonomi positif. Dalam ekonomi Islam, etika ini yang paling luar biasa sempurna karena etika ini selalu dilibatkan dalam berbagai urusan. Lalu ada agama, yaitu akal. Terus ada antropologi, bagaimana kita melihat karakteristik manusia secara individual atau secara komunal. Objek filsafat yaitu ada hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Mempelajari akal tujuannya supaya seorang muslim bisa mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam untuk kekuatan dan kejayaan Islam. Lalu mempelajari tentang bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah menjalankan fungsinya yang sama dengan perbankan konvensional, namun bank syariah ini menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariat Islam sehingga memiliki beberapa perbedaan di dalam kegiatannya. Bank syariah itu operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalam Islam. Maksudnya itu di sini bank syariah itu beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip bebas nilai, sementara bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank
syariah menggunakan bagi hasil atau margin, keuntungan, dan fee. Besaran bunga di bank konvensional itu tetap, sementara bagi hasil di bank syariah itu berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Bank syariah itu berorientasi pada profit, sedangkan bank konvensional itu pada laba. Pola hubungan bank konvensional itu debitur dan kreditur, sementara bank syariah itu pola hubungannya kemitraan, musyarakah dan mudharabah, penjual pembeli atau murabahah, salam dan istisna, sewa menyewa, ijaroh, debitur atau kreditur dalam pengertian equity holder atau court. Di dalam bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah DPS, sementara ada DPS pada bank syariah. Dikatakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah karena berbasis pada aturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Lalu perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional bisa ditinjau dari kepentingan. Misalnya ditinjau dari tujuannya, ekonomi Islam atau ekonomi syariah lebih mengutamakan untuk mencapai tujuan yang baik untuk urusan di dunia, tetapi juga baik untuk di akhirat. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional jelas berbeda dilihat dari segi tujuannya saja. Ekonomi konvensional itu mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Perekonomian konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Sekian materi ulangan akhir semester yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for watching.